Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Jumpa lagi dengan Ibu Tinar dengan materi pelajaran kita bisnis retail, dan topik bahasan kita hari ini adalah tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam bisnis retail, sambungan materi kita minggu yang lalu. Mari kita perhatikan lebih lanjut slide berikut ini. Proses penyelamatan diri dari bahaya kebakaran toko retail. Guna mengurangi risiko kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan retail, maka perlu penerapan K3. Tahu K3 kan? Dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Kesalahan dalam melakukan pekerjaan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Maka dari itu diperlukan pengetahuan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Berbagai bahaya yang sering timbul dalam bisnis retail, diantaranya kebakaran, reruntuhan berbagai material, tersengat listrik, dan banyak sekali. Lalu bagaimana cara penerapan ketiga dalam bisnis retail? Ayo kita simak lebih lanjut lagi. Bahaya yang sering mengancam dan terjadi dalam usaha bisnis retail, salah satunya berupa kebakaran. Perlu pencegahan dan penyelamatan diri dari bahaya kebakaran. Kita lanjutkan kembali ke slide berikut. 1. Pencegahan kebakaran. Upaya pencegahan perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran. Kita akan mengambil contoh dari pengelolaan pencegahan kebakaran pada penggunaan retail modern 2 lantai. Guna mencegahnya, kita dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Atau A. Mengidentifikasi bentuk bahaya. Melakukan identifikasi berbagai bentuk bahaya yang dapat memungkinkan terjadinya kebakaran, yaitu 1. Memisahkan bahan yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, karet, dan lain sebagainya. 2. Mengidentifikasi sumber panas, sumber listrik, listrik statis, nyala api rokok, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian risiko. Memahami bahwa toko tersebut memiliki risiko tinggi terjadi kebakaran dan merupakan bangunan tinggi yang banyak orang di dalamnya. Yang ketiga, monitoring risiko atau pemantauan. Kegiatan monitoring akan pemantauan meliputi kegiatan inspeksi listrik, inspeksi bangunan, inspeksi peralatan pemadam kebakaran, training fire drill, latihan kebakaran, dan lain-lain. Recovery pemulihan. Emergency Response Plan, rencana tindakan dengan darurat P3K, prosedur-prosedur, dan lain-lain. Oke, di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak material, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai penjabaran dari kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, diantaranya sebagai berikut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. 2. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 mengenai atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, dan 4. Kepres nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Selain kita mengetahui tentang pencegahan kebakaran kerja dan mengidentifikasi bentuk bahaya,
kita perlu mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. Apabila terjadi kebakaran atau korsleting listrik di toko retail, berikut disajikan cara penyelamatan diri bagi pegawai atau karyawan retail serta para pengunjung atau pembelinya. Jadi, jika terjadi bahaya di dalam toko, yang pertama yang perlu kita harus lakukan, jangan panik. Jangan panik, karena ketika kita panik, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kita perlu tenang, sejenak perhatikan apa yang harus kita lakukan tindakan berikutnya. Di sini ada beberapa cara yang perlu kita lakukan dalam penyelamatan diri. Yang pertama, lindungi diri dari inhalasi asap. Guna melindungi diri dari asap inhalasi, kita dapat melakukannya dengan tiarap dan merangkak. Ajaklah karyawan dan pengunjung lainnya untuk ikut merangkak. Walaupun berlari dapat membuat kita lebih cepat, namun akan berisiko terhirup asap yang dapat menyebabkan pusing bahkan pingsan. Jika Anda akan keluar dari toko retail yang terbakar dipenuhi asap, kita juga harus menutup hidung dan mulut. Anda bisa menutup hidung dan mulut dengan baju atau lap basah. Akan tetapi lakukan hal ini apabila kita masih memiliki waktu. Langkah ini membantu kita bertahan hidup di dalam toko retail yang dipenuhi asap selama 1 menit. Walaupun waktu tambahan yang didapatkan tidak begitu banyak, baju atau lap basah dapat membantu menyaring zat berbahaya yang terkandung pada asap. Jadi, kita sebaiknya merangkak. Dan satu lagi, kalian harus mengerti bahwa api itu tidak turun ke bawah, dan biasanya api itu menjalar ke atas. Yang kedua, bereaksi segera mungkin. Bagi para karyawan toko retail dan pembeli, apabila mendengar detektor kebakaran menyala dan melihat api, keluarlah dari toko retail dengan berhati-hati. Utamakan keselamatan diri Anda dari kobaran api yang terus menyebar. Apabila kebakaran toko terjadi pada malam hari, segeralah untuk berteriak untuk menarik perhatian orang di sekitar toko dan segera mengambil tindakan. Api yang telah membakar akan terus menyebar, sehingga Anda mungkin hanya memiliki waktu sangat singkat untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, abaikan hal-hal lain yang dapat menghambat keselamatan diri Anda dan para pembeli. 3. Keluarlah dari toko retail. Apabila Anda melihat asap sudah memenuhi toko, Anda tidak bisa keluar melalui pintu tersebut karena asapnya beracun dan terperangkap api. Bukalah pintu secara berlahan dan keluarlah dari toko retail secara hati-hati. Dan berhenti, jatuhkan diri dan bergulinglah. Saat baju yang Anda kenakan terbakar, segeralah menjatuhkan badan dan menggulingkan badan ke lantai sampai api padam. Berguling dapat memadamkan api dengan cepat. Anda dapat menutup muka dengan tangan untuk melindungi diri dari terpapar kobaran api. Menjauh dari toko retail. Guna menjaga keselamatan, sebaiknya menjauh dari toko retail yang terbakar ke tempat yang lebih aman. Setelah api berhasil dipadamkan, periksalah kondisi toko untuk memastikan keadaan toko setelah terbakar. Apabila kerusakan toko retail tidak terlalu parah, Anda bisa mengeluarkan barang-barang yang masih utuh dan membersihkan toko retail. Selain itu, Anda juga harus memenangkan para pembeli, terutama anak-anak jika ada, untuk mengurangi rasa trauma yang dialami mereka. Bagi pembisnis retail, seharusnya tokonya diasuransikan supaya jika ada kecelakaan kebakaran bisa Anda ganti rugi dan bisnis masih bisa berjalan lagi. Hubungi layanan darurat. Indonesia memiliki beberapa nomor telepon yang dihubungi dalam keadaan darurat. Apabila memungkinkan, segeralah menelepon ke nomor 113 atau 1131 untuk menghubungi dengan pemadam kebakaran. Apabila ada yang mengalami luka, segera hubungi 118 atau 119 untuk memanggil ambulan. Anda juga bisa menelepon 110 untuk meminta bantuan polisi. Peralatan keamanan dan keselamatan kerja toko retail. Dalam bisnis retail, perusahaan sudah sepantasnya mengedepankan sistem keamanan bagi karyawan maupun pengunjung toko.
sehingga baik karyawan maupun pembeli merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi di toko Anda. Berikut peralatan yang menunjang keamanan saat di toko retail. 1. CCTV. CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Televisi, yaitu sistem kamera pengawas yang menggunakan sinyal tertutup atau closed circuit. CCTV merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengawasi suatu area yang dianggap vital. Selain untuk mengawasi kejahatan, CCTV juga dapat digunakan untuk mengawasi berbagai kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah yang terpantau CCTV. Di tempat-tempat retail modern, CCTV merupakan hal yang wajib ada di berbagai sudut toko. Yang kedua adalah emergency exit atau pintu darurat. Emergency exit merupakan pintu keluar darurat jika toko retail yang besar mengalami sesuatu kejadian luar biasa seperti kebakaran dan gempa bumi. Emergency exit ini biasanya terdapat 2 atau 3 buah yang masing-masing keluar langsung menuju ke tempat yang aman. Emergency exit biasanya langsung menuju ke parkiran atau halaman untuk penyelamatan diri. Yang ketiga adalah alat pemadam api ringan atau APAR. APAR merupakan alat yang ringan berupa tabung, mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Tabung APAR harus diisi ulang sesuai dengan jenis dan konstruksinya. APAR juga memiliki berbagai jenis kandungan di dalamnya, diantaranya jenis air, water, busa foam, serbuk kering, remikal, gas halon, dan gas CO2 yang memiliki fungsi menyelimuti permukaan benda yang terbakar dari oksigen sehingga api tidak menyebar. Zat tersebut keluar dari tabung karena dorongan gas bertekanan lebih besar dari tekanan di luar. Peralatan APAR merupakan peralatan dengan reaksi yang cepat dan multiguna karena dapat dipakai untuk semua jenis kebakaran. Peralatan ini memiliki berbagai ukuran sehingga dapat disebutkan dengan kebutuhan menyesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran yang mungkin terjadi di tempat tersebut. Misalnya, tempat untuk penimbunan bahan bakar tentu tidak rasional bila kita hanya menempatkan APAR dengan ukuran 1,2 kg dengan jumlah tabung 1 tabung. Yang berikutnya adalah fire sprinkler. Fire sprinkler merupakan alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis. Pada umumnya, sprinkler dipasang pada toko retail besar seperti supermarket, hypermart, dan sebagainya yang memiliki ketinggian di atas 5 lantai, tempat memiliki fasilitas umum, dan memiliki tingkat risiko kebakaran yang tinggi. Fire sprinkler bekerja saat terjadi kebakaran, itu saat memanasnya cairan yang ada di tabung kaca. Apabila tabung kaca sudah panas atau mencapai suhu di atas 60 derajat Celcius, maka tabung kaca akan pecah. Setelah tabung kaca pecah, maka air akan menyemprot dari mulut pipa. Yang berikutnya adalah fire alarm. Fire alarm merupakan alat darurat berupa alarm yang akan berbunyi terjadi saat terjadi kebakaran di dalam toko retail. Di toko retail modern tentu alat ini merupakan suatu kewajiban yang harus ada. Fire alarm ini akan berbunyi saat api telah melepaskan atau memanaskan kepala alarm sehingga alarm akan berbunyi. Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian bisa memahami. Bacalah buku-buku yang berhubungan dengan materi pelajaran kita. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa ada beberapa daftar siswa yang lulus di KD pertama. Daftar siswa yang lulus itu hanya ada 3 orang, Carol On, Putri Valencia, dan Cindy. Yang keempat yang mengerjakan tapi belum lulus, Charles, Stefanico, Jarkison, Natasha, Mariska, Yulia, Sipinping, Lisa, Hernando, dan Angelina Hung. Siswa yang tidak mengerjakan, Daniel, Firbet, Nicholas, Willison, Eka, Vivian, dan Kartinus. Yang mengerjakan ulangan esai, Angelina Hung 90 nilainya, Carol 90, Kartinus 65, Lisa 80, Putri 90, Cindy 95, Stefanico 85. Saya berharap kalian boleh memahaminya. Dan pertemuan berikutnya saya akan buat lagi ulangan
dengan materi yang kemarin ya. Setelah materi kita, saya akan munculkan ulangan KD pertama kemarin. Tolong ya diperhatikan. Sekarang bagi siswa yang tidak lulus di KD 1 diberi kesempatan untuk mengikuti ulangan sekali lagi. Nilai esai yang digunakan untuk mendongkrak nilai pilihan ganda. Nilai ulangan harian kedua: Carol O 85, Pilbet 30, Daniel 15, Stefani Ko 100, Jarkison 75, Meriska 85, Lisa 75, Putri 70, Sandy 95, Hernando 90, Sipin 90, Natasha 80, Angelin Hung 55, Yulia 95, Stefani Ko 70. Siswa yang tidak mengerjakan: Nicholas, Vivian, Wilson, Eka, dan Charles. Hati-hati anak-anak yang saya sudah sebutkan 2 kali yang tidak mengerjakan ya, tolong perhatian betul. Nanti pertemuan kita yang berikutnya di hari Selasa ya. Di hari Selasa kita hari apa sekarang nih? Di hari Kamis kita ada pertemuan. Setelah materi ada ulangan KD pertama lagi Ibu munculkan, dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Belajarlah dari buku-buku, dari internet, karena keadaan kita sangat terbatas. Saya yakin kamu menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang.